Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Salam ngopi, salam seruput, pokoknya mah guys. Breaking news ya. Atalia Ridwan Kamil sindir kinerja Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi. Kemarin yang Sundari sindir itu Gubernur Jateng. Sekarang Atalia Ridwan Kamil ya, bukan ngurusin urusannya sendiri, tapi malah ngurusin urusan orang lain ya. Kalian penasaran? Coba nih kita lihat video-videonya Atalia Ridwan Kamil sindir keras Kang Deddy Mulyadi ya. Sebelum saya lanjutkan ke videonya dan agar saya lebih semangat bikin videonya lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nih ya, video awal mula Atalia sindir kinerja Kang Deddy Mulyadi ya. Kelahiran Bandung yang akan mewakili kota Bandung Cimahi di DPR Pusat bernama Ibu Atalia Praratya yang dulu dikenal sebagai Mamah Bandung atau Mamah Jabar. Beliau pintar, S1, S2, bahkan doktornya juga luar biasa. Pilihlah Ibu Atalia bukan karena pasangan saya, karena memang kepintaran dan rasa cintanya kepada warga Bandung Cimahi. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Wih, Pemprov Jabar menghutang ke BPJS 300 miliar. Uangnya itu buat apa Pak? Sampai nunggak seperti itu ya. Itu pas pemerintahan RK ya. Gimana menurut kalian Pemprov Jabar sampai menghutang 300 miliar ya ke BPJS? Tulis di kolom komentar. Terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepada Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Sekolah rakyat ini kemudian rumahnya Iya, adalah dari video ini. dengan adanya seperti ini saya kira ini dua-duanya akan berkompetisi baik sekali sesungguhnya gitu. Bahwa kemudian saya menyaksikan sendiri ternyata 25 orang sama itu adalah yang saya kira sangat manusiawi. Paling-palingnya 36 itu sudah berdasarkan kementerian ya, aturan kementerian itu sudah cukup gitu. Bagaimana mungkin anak-anak bisa nyaman kalau seandainya mereka berhimpitan gitu ya, belum gerahnya, belum kemudian Berhimpitan. beraktivitas apapun itu akan sangat sulit sekali. Jadi saya kira silakan saling belajar mana yang baik tentu itu harus kita sesuaikan. Jadi jangan merasa bahwa ini ada sebuah yang sempurna sebelum kita kemudian melakukan perbandingan dan hal-hal. Kalau kurang manusiawi, Kalau saya katakan, coba diskusikan pada guru. Saya mendapatkan masukan, curhatan dari para guru ya, yang mereka kerepotan. Bayangkan ngurus anak 25 saja, itu repot. Apalagi di masa-masa mereka ini adalah usia remaja ya. Jadi saya kira tolonglah kalau ini dipikirkan begitu. Jangan urusan kuantitas saja yang dipikirkan, tapi kualitas. Dibanding mereka tidak sekolah, mereka Ibu Siri terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat sekarang atau gimana ya? Yang harus dikritik itu pas gubernur sebelumnya tuh. Suami ibu ya yang harus dikritik itu pas kinerja gubernur sebelumnya. Suami ibu tuh ya, bukan mengkritik Kang Deddy Mulyadi ya yang sudah nyata kerjanya itu jelas ya. Tinggal rumahnya dekat sekolah, jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga ibu sebagai komisi bidang sosial memperbandingkan dengan sekolah. Istri Ridwan Kamil soroti kebijakan Deddy Mulyadi. Atalia rombel 50 siswa memberatkan guru. Suaminya yang korup, hutang, dan suka jajan daging mentah sembarangan kok gak dikritik. Iya benar ya. Atalia mengkritik KDM itu dengan renyah ya, tapi dia gak berani mengkritik gubernur sebelumnya, itu suaminya ya.
Masa tuh ya? Harusnya yang dikritik itu dari dulu ya. Kenapa tidak ada pembangunan atau pelebaran sekolah-sekolah di Jawa Barat ya? Kang Deddy itu menyelamatkan siswa-siswa yang tidak sekolah ya. Jadi normal ya sekarang 50 siswa di satu kelas. Itu tidak memberatkan guru, Bu. Itu Atalia saja yang keberatan tuh ya karena ingin menyinyir kinerja KDM ya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Ibu Atalia, anggota DPR RI, mengomentari kebijakan KDM, mengatakan bahwa kalau satu kelas diisi oleh 50 orang itu tidak manusiawi. Sementara maksud dari kebijakan KDM itu adalah supaya anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah swasta karena mungkin biayanya lebih mahal, itu tetap dapat bersekolah di. Nah, menurut kalian sebagai orang tua gimana nih untuk kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang 50 orang per kelas nih? Dikarenakan alasannya seperti video tersebut ya. Karena Kang Deddy Mulyadi tidak mau memberatkan orang tua siswa, dia masukkan ke sekolah negeri ya. Karena di swasta itu mahal biayanya ya. Gimana menurut kalian nih untuk kebijakan KDM ya? Di sekolah negeri. Jadi 50 orang itu maksimal dan tidak di semua sekolah harus 50. Nah, menurut teman-teman nih gimana? Setuju dengan kebijakan KDM atau setuju dengan pernyataan Ibu Atalia? Nah, silahkan tulis di kolom komen dan jangan lupa follow, like. Nah ya, tulis aja di sini ya. Gimana menurut kalian sebagai orang tua dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya tentang siswa sekolah 50 orang per kelas ya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Satu hal nih penting buat pemirsa. Momen KDM ketawakan RK. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin. Dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ini ada berapa rumah revisi? Kalau rakyat miskin izinkan, kita belum ada data, Pak. Nah, kami sudah menanyakan ke Bapeda, ada data jumlahnya 2,1. Problem. Teori tentang digitalisasi, kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. RK itu tukang bohong ya. Dia menanggulangi kemiskinan di Jawa Barat tahun berapa itu ke tahun berapa, tapi setelah dianalisis sama Kang Deddy Mulyadi itu nihil ya, bohong. Ternyata di Jawa Barat masih banyak angka kemiskinan ya. Gitu loh. Kan kalau ngomong, teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu ditanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, can boga. Jejak digitalnya itu sudah banyak ya. Satu hal nih penting buat pemirsa. RK. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Buat Ibu Atalia Terima kasih Bu Atalia yang sudah mengomentari Kang Deddy Mulyadi, terima kasih ya. Sekarang Kang Deddy Mulyadi mengingatkan Ibu lagi. Kenapa? Karena di eranya Ridwan Kamil sebagai gubernur tidak banyak membangun sekolah, hanya beberapa unit doang. Itu kenapa diberlakukan satu kelas 50 orang anak-anaknya? Karena gimana mau ngebangun sekolah ya? Hutang BPJS juga pas jabatan RK itu sampai 300 miliar ya.
Aduh, sangat disayangkan tuh ya. tidak bisa menampung ibu. Daripada anak-anak tidak sekolah, makanya Kang Deddy Mulyadi mengadakan peraturan seperti itu ya. Coba gubernur yang dulu itu membangun sekolah, tidak akan terjadi hal seperti ini. Nah, benar-benar. Lihat Kang Deddy Mulyadi, baru berapa bulan sudah 15 unit sekolah yang dibangun. Wih, mantap Hebat ya. kan Kang Deddy Mulyadi? Lagian ibu buat Masa apa jabatan sih Kang Deddy Mulyadi mengomentari? belum setahun. Tinggal Cuma dukung. gebrakannya untuk masyarakat itu sudah jelas, Begini sudah nih, terlihat ya. jadinya Kang Deddy Mulyadi memberitahukan kepada rakyat, mengingatkan lagi kalau di era Ridwan Kamil itu pembangunan sekolah itu wah tidak banyak ibu. Oh iya ibu, gimana kabar Ridwan Kamil sekarang, Bapak Ridwan Kamil? Baik-baik kan ibu? Kok sekarang jarang ya kelihatan? Dulu sepertinya sering terlihat di media sosial ibu sama Bapak Ridwan Kamil itu seperti Romeo and Juliet, tidak pernah terpisahkan Sudah, kemanapun. Sudah. Ya Sudah, kan? jangan dilanjutkan lagi, Bu. Ibu, saya nitip salam ya Bu buat Bapak Ridwan Kamil. Semoga Bapak sama Ibu sehat selalu, diberikan panjang umur ya. Amin, ya amin. Kalau menurut saya, tinggal mendukung Kang Deddy Mulyadi. Toh juga Kang Deddy Mulyadi itu semua kerjanya itu demi kemajuan rakyat Jawa Barat ya. Mantap, Bu. Gimana menurut kalian perbandingan masa jabatan RK dulu sama Kang Deddy Mulyadi KDM sekarang ya? Gimana perbandingannya nih? Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Buat Ibu Atalia, Buat Dahlia Pratia Sentil KDM ya, Deddy Mulyadi Jabar kritik Atalia sebut sejak 2020 Pemprov Jabar minim bangun sekolah. saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya Bu, hanya 38 sekolah. Dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah. Tuh, Iya, kadangmu Ibu, tidak semua sekolah, namun 38 sekolah saja di Jawa Barat yang menerapkan per kelasnya itu 50, itu pun terpaksa. Saur Kang Deddy Mulyadi. Saur abi mahnya tekedah dikomentari sih Bu Cinta atau Nabi Bu Atalia. Da abi mun jadi ibu mah da bakal izin, soalnya melihat dari suamina ibunya Kang RK gitunya pada masa menjabat gitunya banyak cacatna gitu. Alah, Buat Ibu Atalia saya mengucap Atalia berani mengkritik KDM tapi tidak berani mengkritik RK ya, masa jabatan suaminya ya. Padahal masa jabatan suaminya lebih bobrok. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Atalia istri RK kritik aturan satu kelas 50 siswa di sekolah Jawa Barat ya. Itu gak semua Bu, hanya 38 sekolah. Istri Ridwan Kamil mengkritik aturan Kang Deddy Mulyadi terkait satu kelas 50 siswa di sekolah Jawa Barat. Ibu punten ya, ibu mengkritik kos kieu sarua jeung ibu mengungkit warisan suami ibunya Ridwan Kamil terkait pendidikan di Jawa Barat. Berdasarkan data tahun 2023 terdapat 658.831 anak di Jawa Barat yang tidak bersekolah. Terdiri dari anak putus sekolah, lulus tapi tidak melanjutkan, dan belum pernah bersekolah. Menurut data BPS Jawa Barat, angka ini termasuk 164.000 anak yang putus sekolah.
Bahkan menurut data yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA dan SMK itu angka nate sampai 37% Ibu. Nah, alasan Bapak KDM membuat aturan satu ruang kelas terdiri dari 50 siswa etate yang menekan angka siswa yang putus sekolah karena terbentur biaya. Apa sorangan meren ibunya, orang tua teh teu mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena mahal. Jadi orang tua teh memilih menyekolahkan anak ke sekolah negeri. Ayeuna mah tugas ibu sebagai dewan daripada beberewekan, tapi solusina nya ayeuna mah pikiran kumaha carana nya da ibu teh dewan gitu. Kumaha carana sakola swasta teh teu mahal teuing, ya minimal mah sajajar jeung sakola negeri. Sehingga orang tua yang tidak mampu minat menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Jeung deui aturan KDM eta teh nya sifatna sementara. Yang terpenting anak-anak orang teh bisa sakarola heula. Atalia, istri Ridwan. Gimana menurut kalian ya terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi? Apakah kalian setuju atau enggak ya? Kalau saya setuju sih ya. Atau kalian pendukung Atalia tuh? Kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Guys, kalian pernah lihat nggak? KDM versus Ibu Atalia, lihat ya. Ibu Atalia protes mengenai kebijakan KDM ya. Kita bicara KDM lagi nih. Mengenai jam sekolah nih dan anak-anak yang masuk ke sekolah tersebut dengan isinya lebih dari 49 orang dan sebagainya lah, kayak begitulah guys. Nanti lihat saya videonya ya. Nah, kalau menurut saya nih guys ya, boleh-boleh aja Ibu Atalia itu mengkritik gitu. Namun dia juga harus ingat apa yang dia kritik itu sebetulnya kan bekas dari kepemimpinan sebelumnya, yaitu dari suaminya yang bekerja sebagai gubernur di Jawa Barat gitu loh. Jadi harusnya sebetulnya ini harus lebih peka. Pekanya itu harus lebih aware terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat Jawa Barat gitu loh guys. Tapi ini kan juga ya dijelaskan juga oleh KDM bahwa situasinya seperti ini. Yang diisi oleh 40 KDM singgung pembangunan sekolah zaman RK dan jelaskan rombel ini terpaksa bersifat sementara dan rencana akan melakukan pembangunan sekitar 50 unit. Tuh kan KDM mau pembangunan 50 unit. Gimana nih tanggapan kalian? Zaman RK ada pembangunan sekolah atau enggak? Utang juga nunggak BPJS itu 300 miliar ya. Sangat disayangkan tuh nih untuk kritik istri Ridwan Kamil ya. 3-50 orang siswa dan tidak semuanya Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43-50 siswa dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah, mereka tinggal rumahnya dekat sekolah jadi gitu ya. Kalau menurut saya sih sebetulnya udah lebih baik Ibu Atalia diem aja sih. Kalau menurut saya loh ya, walaupun mungkin kapasitas beliau di DPR barangkali harus supaya terlihat ada kerjanya, ya sudah nggak apa-apa. Namun ya gitu, supaya tidak memblunder dan masyarakat juga tetap wise terhadap ibu, lebih baik keep silent aja kalau menurut saya supaya kondusif gitu. Karena yang sekarang bekerja itu adalah gubernur yang baru. Kebijakan-kebijakannya pasti akan ditentukan oleh kebijakannya yang baru gitu, oleh KDM sendiri gitu. Karena beliau sendiri yang tahu tentang situasi dan kondisi saat ini gitu loh ya. Gitu loh Bu Atalia, karena saya sayang banget ya sama Bu Atalia ya. Bagaimanapun juga beliau kan juga orang yang baik, ya cantik dan ya penuh dedikasi lah untuk negara kita ini. Namun ya gitu, supaya kita saling disayang oleh para netizen sama masyarakat, sebaiknya ya kita harus fokus dulu kepada inti permasalahannya agar semuanya bisa terkondisikan dengan baik. Gitu aja sih kalau menurut saya ya. Oke ya, mudah-mudahan ini semua jangan menjadi bulian lah guys. Nggak usah dihujat Ibu Atalianya, karena Ibu Atalia kan juga baru mulai bekerja kan gitu. Dia juga mungkin belum tahu situasinya dan dia terpancing emosinya, maka dia memberikan statement seperti itu. Seperti itu ya guys. Jangan loh, nggak boleh ngehujat-hujat ya. Oke guys. Jangan hujat loh, jangan hujat. Dan sukses terus buat KDM. Mudah-mudahan semua kebijakannya sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran saya dan ekspektasi saya tentunya sebagai warga Jawa Barat. Salam Rita Gading. Nah ya, menurut kalian gimana
untuk aturan Kang Deddy Mulyadi ya, yang memasyarakatkan masyarakat ya. Dia sangat cinta masyarakat sampai dia memikirkan biaya sekolah anak-anak yang tidak bisa sekolah ya. Sampai Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan satu kelas itu 50 siswa untuk sekolah negeri ya. Kang Deddy cuma ingin menyelamatkan anak-anak yang tidak bisa sekolah ya, karena biaya sekolah swasta itu mahal. Gimana tanggapan kalian ya? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya.